Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal promosi Linux yang ternyata banyak kebohongan. Nggak tahu lah ya apa yang menyebabkan orang-orang itu memberikan informasi yang nggak tepat, yang apa jenenge, menipu ya, bikin orang jadi salah paham. Karena ya sebenarnya ya membuat Linux banyak dipakai orang itu ya caranya bukan dengan menipu ya, tapi memberikan hasil yang memang sesuai dengan janjinya. Nah, ketika hasilnya itu oke ya, maka orang akan ya secara otomatis pindah ke Linux lah ya. Alasan orang-orang kalau yang ibarat ya, terutama untuk pindah ke Linux itu adalah privasi ya, keamanan data. Tapi ya orang nggak ngomong keamanan data seperti apa sih yang dimaksud. Data macam bagaimana sih yang sebenarnya dilaporkan? Ya mungkin di Microsoft ada compatibility program yang melaporkan program-program apa saja yang diinstal, dipasang di komputernya user. Tapi menurut penulis itu nggak separah dengan penerimaan data dari browser. Jadi kalau soal browser ini sudah nggak ada bedanya antara yang di Linux dengan di Windows ya, karena ada yang namanya usage data, penggunaan data. Jadi website-website apa yang kita kunjungi, apa yang kita lakukan di website tersebut akan dikirim informasinya. Dan ini termasuk juga pada Firefox ya. Mungkin orang ngomong Firefox itu program open source ya, tapi kok rasanya enggak ya, enggak kerasa seperti itu. Karena kalau open source ada ngumpulkan data itu dikirim ke mana, ke siapa? Karena penulis pun menginstal Firefox di Linux ya, itu tetap ada loh warning Firefox mengirimkan data keluar. Nah, kita dikasih opsi untuk memilih data apa saja yang dikirimkan. Kira-kira orang memeriksa data itu atau enggak? Windows sendiri untuk pengumpulan data karena aturan ya, karena perundang-undangan itu ditanyai apakah mau dikoleksi datanya. Apakah mau informasinya dikirimkan? Kan ada itu ya, ada kan. Waktu pertama kita install Windows, kita ditanyai mau bagaimana. Walau kadang ya opsi-opsi tersebut disembunyikan di halaman yang namanya privacy setting, terus ada express setting. Jadi kalau mau nyetel sendiri-sendiri, kita harus masuk menu itu. Baru kalau express setting baru di bypass, langsung jawab semua ya. Jadi sebenarnya dari Windows pun ada opsi untuk tidak melaporkan penggunaan aplikasi atau apapun ya dari kita. Ada opsi itu. Kalau mau yang lebih gencar lagi, ada yang seperti penulis tunjukkan dari privacy.exe
di mana semua servis-servis program-program yang tugasnya untuk itu dimatikan. Itu ada ya. Nah, soal privacy seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang dari Microsoft pun ada opsi untuk tidak ikut. Kalau misal problemnya adalah bayar, ya ada sih yang bayar yang lain, aplikasi-aplikasi lain. Linux pun ada yang bayar, terutama untuk Linux yang butuh support. Red Hat itu kan berbayar itu. Mungkin ada yang ngomong, oh Fedora, tapi kan Fedora itu versi gratisan nih ya. Dimana ya akhir-akhir ini ada keluhan karena kok yang versi gratisannya jadi nggak muncul di sosnya. Jadi keluhannya siapa? Rocky Linux ya, yang niatnya adalah 100% sama bugnya dengan Linux, dengan Red Hat. Yang dari Red Hat-nya ngomong, wah dompleng, cuma copy paste dijenengi lain aja kok. Sementara yang dari Rocky-nya kalau nggak salah ngomong, lah ya itu kan namanya open source, berkontribusi tuh ya. Tapi ya seringkali emang di Linux itu adalah copy paste ya. Yang namanya fork itu kadang hanya berupa customisasi, membuat aplikasinya sebenarnya cuma beda dari sisi anunya tok, tampilannya tok, cuma beda dari layar depannya tok, dalamannya enggak beda. Tentu harus dibedakan dengan yang benar-benar misalnya membuat sistem update sendiri, sistem jalan sendiri. Karena ya penulis itu 3 kali ya menemui ketika penulis coba install aplikasi ya. Begitu dijalankan aplikasi, diinstal aplikasi, langsung update secara otomatis, yang kemudian mengupdate kernel-kernelnya. Yang terjadi apa? Fungsionalitasnya ada yang kacau, ada yang rusak. Di Endeavour OS, mounting USB-nya jadi nggak bekerja. Di Hello OS, ya Hello OS-nya jadi nggak bisa loading. Terus sama satu lagi mungkin lupa, sama satu lagi itu jadi gampang crash. Ketika jalankan video langsung crash, habis upgrade. Jadi ya itu ya sayangnya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin install Linux, kita harus cari yang orisinil ya. Nah, privasi modelnya cuma seperti itu ya. Jadi sebenarnya Windows juga bisa memilih untuk tidak membagikan informasinya. Terus ya yang dibagikan sebenarnya ada juga yang nggak kritikal ya, yang mungkin penting untuk developer tapi nggak penting untuk kita. Lalu soal virus itu rasanya cuma relevan di masa lalu ya, ketika zamannya warnet. Sumber virus itu menyebarnya dari warnet. Jadi ya pada saat itu yang namanya antivirus impor nggak efektif semua, pada nggak fungsi semua. Cuma antivirus lokal ya, Smadaf itu yang berfungsi. Mau yang merek apapun, termasuk yang bawaannya Microsoft Defender. Ya tapi sekarang sudah nggak musim lagi. Apalagi kalau kita emailnya menggunakan produknya Google.
gratis, dapat space cukup besar, terus apa mana, sudah ada antivirusnya. Jadi kalau kita pakai emailnya Google, kita sudah wis 99% lah dari virus, 99% bebas dari virus. 99% wis nggak kebebani lagi dengan apa, anti spam macem-macem. Jadi kalau ngomong buka email harus hati-hati, ya itu mungkin karena nggak pakai Google ya, mungkin pakai yang lain, yang email server sendiri, yang email server dari web hosting, yang spamnya itu sak pirang-pirang kalau anti spam ya. Penulis itu kan kebetulan ada server internal sendiri ya. Spam di situ sehari bisa sampai 100, bisa sampai 200 email per orang spamnya. Yang di Google cuma 1-2, itu pun ya sebenarnya bukan spam. Sumber virus sekarang ini ya cuma dari website. Mungkin orang berpikir, wah harus install antivirus ini, harus install apa jenenge, program pencegah apa penularan gitu ya. Nah, ironinya kita cuma bisa kena itu kalau kita browsingnya pakai Firefox ya. Karena kalau browsing lewat Chrome langsung diblok website. Jadi kalau ada website yang terkenal menyebar virus ya langsung sama Chrome diblok. Yang nggak ngeblok itu Firefox. Makanya kalau pergi ke website yang misalnya film gratisan gitu ya, nah itu sama Chrome nggak bisa dibuka, sama Firefox bisa dibuka. Nah, Firefox kan program open source, justru pakai open source yang malah kena virus. Ya ini ironi ya. Ketakutan orang terhadap virus ini yang salah satu membuat Windows itu jadi sangat lambat. Jadi orang seringkali nginstal antivirus seake-ake dengan harapan kalau antivirusnya banyak maka nggak bakal kena virus. Padahal semuanya bermula kepada kebiasaan saja, bermula kepada perilaku kita saja ya. Jadi kalau kita bukanya website yang aman-aman saja, yang umum gitu ya, nggak akan kena virus. Juga tentunya kita nggak menggunakan softwarenya Microsoft ya, karena dulu itu bisa terjadi browsing di website yang servernya pakai Microsoft Internet opo lah itu, terus pakai Internet Explorer bukanya, kita bisa ketularan virus komputernya. Itu tidak terjadi kalau kita pakai selain Microsoft, pakai Chrome, Firefox, nggak kena. Terus sebenarnya virus itu juga sumbernya bukan cuma dari dari OS-nya, tapi juga dari aplikasinya. Dari kalau untuk internet itu adalah PHP. Nah, mungkin orang berpikir kalau pakai Linux pasti aman ya. Sebenarnya itu salah. Kalau misal Linux itu ada server HTTP-nya terus dibuka keluar, terus
dipakai hosting sesuatu yang pakai PHP, maka dari PHP itu yang nyerang bisa dapat root access ya. Root access itu artinya wes bisa men-take over komputernya, menjalankan semua program yang yang diinginkan oleh yang ngehack. Root access itu padahal ya kita nggak nginstal apa-apa selain dari misalnya internet server yang support PHP. Gara-gara gitu bisa di take over. Rata-rata yang ada misalnya di Tokopedia, di Shopee, di mana gitu, kan bobolnya salah satunya ya karena itu toh, karena ada kelemahan program PHP-nya. Kalau server sendiri sebenarnya bukan Linux yang paling aman, paling secure. Yang paling secure itu adalah BSD, yang diawali terutama oleh pelopornya OpenBSD. Cuma sayangnya karena OpenBSD itu teknologinya termasuk ketinggalan, jadi lambat. Server pakai BSD itu lambat, makanya orang pakai Linux. Nah, tapi begitu pakai Linux, apa problemnya? Kena hack. Jadi ironinya, alasan yang sama orang pindah ke Linux itu sebenarnya merupakan problem dari Linux ya. Orang pindah dari Windows ke Linux karena takut kena virus, takut kena hack. Tapi justru ya komputer Linux, server Linux itu yang paling gampang kena hack. Misal PHP-nya aman ya, aplikasi yang jalan di atas PHP itu belum tentu aman. Misal dari sisi WordPress itu merupakan software yang paling gampang ngehack. Tapi wis kadung populer, orang wis kadung seneng dengan WordPress. Fiturnya banyak. Tapi ya fitur yang banyak itu sayangnya tidak disertai dengan standar keamanan yang tinggi, sehingga orang lagi-lagi bisa dapat root access dari WordPress. Kalau kejem di device, kalau nggak kejem disisipi virus atau iklan ya, atau search engine hack gitu ya. Jadi ada kayak dulu websitenya Dekakudo ya, mungkin sampai terakhir itu sebelum hilang websitenya, itu ada beberapa page yang isinya porno, website halaman porno. Itu padahal website isinya blogger ya, bahas soal kendaraan, bahas soal HDEO. Nah itu ada konten pornonya. Ada juga ya yang kena injek iklan gitu. Penulis pernah lihat Iwan Banaran kalau nggak salah, pernah lupa lupa websitenya itu ada iklan pornonya ya, bukan halaman tapi di search engine-nya gitu. Dia nge-link ke website lain yang isinya porno. Seperti itu. Ya itu ya ironinya, orang-orang nggak akan bilang. Tapi kebohongan yang paling banyak terjadi ya di Linux itu bukan soal antivirus, bukan soal virus, bukan soal privasi ya. Tapi soal apa? Soal performa. Sekarang ini banyak sekali yang beranggapan bahwa Linux itu jauh lebih cepat daripada Windows. Linux itu lebih ramping memorinya daripada Windows.
Ini sebuah perbandingan yang tidak fair ya, apalagi kalau perbandingannya dilakukan di laptop. Karena apa? Karena di laptop itu banyak aplikasi-aplikasi yang disertakan oleh providernya, oleh penjual laptopnya, oleh pemilik merek laptopnya. Masa ya orang nggak tahu ya, masa nggak pernah beli laptop? Karena di laptop itu ono software dari bawaannya laptopnya sendiri. Kalau mereknya Asus ya ada softwarenya Asus. Mereknya Lenovo ya software Lenovo. Mereknya Dell ya software Dell. Nah itu membuat ukurannya bengkak ya. Sebenarnya hal yang sama juga bakal terjadi untuk laptop yang diproduksi misalnya oleh Dell, oleh HP yang isinya Linux. Maka di Linuxnya pun bakal ada aplikasi-aplikasi dari HP-nya, dari Dell-nya. Sama. Nah, apakah aplikasi-aplikasi tersebut dihapus oleh mereka yang melakukan komparasi? Rasanya enggak ya. Karena penulis lihat, weh, idlingnya kok dhuwur banget ya, 2,6 mega sampai ada yang 4 mega. 4 giga ya. Nah, itu jelas bahwa aplikasi bawaan laptopnya itu masih ada. Di situ juga salah satunya entah itu Norton, entah itu McAfee antivirus yang dijamin akan membuat komputer jauh lebih lambat daripada kalau cuma ada Defender-nya saja. Itu nggak fair yang pertama. Nggak fair yang kedua adalah uji yang dilakukan. Mengapa uji yang dilakukan selalu memilih Linux yang pemakaian memorinya sedikit? Karena nggak semua Linux pemakaian memorinya sedikit. Ada yang gede, tergantung dari desktopnya. Ada yang secara default pemakaian memorinya ketika lagi nganggur itu sudah 3 giga. Kebanyakan juga 1,5 giga atau 2 giga, lebih dari 2 giga. Nah itu sudah sama dengan kalau kita instalasi Windows mulai dari 0. Memori 8 giga, memori usage-nya sampai 2,3. Itu normalnya Windows itu. Itu nggak beda jauh dengan Linux. Apalagi kalau kita sudah melakukan perampingan. Windows-nya kita rampingkan, aplikasi-aplikasi yang nggak ada kepentingannya dengan produktivitas, nggak ada kepentingannya dengan penggunaan komputer, kita hapus semua. GUI masih fungsi normal seperti apa adanya, kita cuma hapus fiturnya toh. Itu pemakaian memorinya akan jauh lebih kecil lagi. Yang Windows 10 versi awal malah seperti sering penulis pamerkan bisa 400, pernah sampai kurang dari 300, tapi mbuh wis apa carane. Kalau sekarang sekitar 300 berapa gitu, pemakaiannya segitu, dan itu realnya. Nah kalau Linux ya, untuk bisa menampilkan layar baik KDE atau Gnome atau Cinnamon atau apapun lah ya, itu ada yang namanya software apa jenenge ya, layarnya ada X11 atau XORG, ada WLAN kalau sekarang. Nah itu juga sudah makan memori, dan memorinya juga cukup besar. Mungkin ada yang pamer, oh pemakaian memorinya 20 mega. Nah itu bisa jalankan browser nggak? Bisa jalankan Firefox nggak? Nah ini juga yang jadi sumber penipuan, yang jadi sarana membohongi orang. Ketika membandingkan Linux dengan Windows ya, yang diuji apa?
Yang diuji adalah dari startupnya, dari menjalankan program kayak game gitu ya, cari game yang sama. Tapi kenapa kok nggak ada yang membandingkan ketika membuka file Excel yang gede? Nggak ada yang membandingkan ketika membuka YouTube. Membuka 2 YouTube. Saya buka website biasa-biasa yang statik gitu. Coba buka Facebook lah. Atau kalau pengen yang lebih ganas lagi, Facebook Real. Itu kan bener-bener menghancurkan memori toh. Nah, dari perbandingan ketika buka browser ini, jarang ada yang membandingkan smoothnya ya, kelancarannya ya. Karena ada ya yang sepertinya Endeavor OS itu. Bisa buka browser. Tapi putus-putus, patah-patah, nggak lancar, nggak responsif. Kan sama saja. Nah, kita juga belum ngomong pemakaian memori. Dari percobaan penulis, pemakaian memorinya untuk Firefox di Linux itu ternyata jauh lebih besar daripada pemakaian Firefox di Windows. Minim sama, tapi beberapa Linux jauh lebih besar. Kenapa kok nggak ada yang membandingkan seperti itu? Jadi seringkali perbandingannya itu tidak fair, berat sebelah. Makanya ada beberapa yang ya ketika membandingkan itu nggak dilihatkan angka jelasnya berapa, karena itu bohong, itu bisa jadi. Ada yang sharing, pemakaian Firefox 2,1, yang di Linux 1,5. Penulis nggak yakin itu, karena penulis coba sendiri kok ternyata besar memakai memorinya. Ya sayangnya Linux itu kok mengapa kok disebar dengan kebohongan seperti itu. Yang jadi masalah adalah terutama dari aplikasinya, dari Firefox versi Linuxnya. Kenapa Firefox versi Linux kok pemakaian memorinya tidak efisien? Mengapa kok jauh lebih boros dari yang di Windows? Harusnya itu diekspos sehingga akan ada pengembangan dari situ. Jadi di masa depan Firefox itu pemakaian memorinya lebih efisien. Karena dari pengembangnya sendiri pun ya merasa tidak ada alasan. Lawang orang pakai nyantai-nyantai aja, oke-oke aja. Ngapain diperbaiki? Penulis kalau nggak salah pernah lihat ada forknya Firefox yang pemakaian memorinya lebih baik ya. Kalau nggak salah namanya Palemon. Tapi ya Palemon punya bug yang ya ternyata lebih parah, karena ya memang perkembangannya kalah cepat dengan Firefox. Tapi ya bawaannya Linux kebanyakan ya Firefox, bukan Palemon. Kecuali kalau perbandingannya Palemon bisa segini ya. Tapi ya nanti dulu gimana kalau Palemonnya kita jalankan di Windows. ya wes lah. Yang jadi masalah ya mengapa kok melakukan promosi Linux dilakukan dengan kebohongan. Jadinya kan ya malah nggak berkembang kan, aplikasinya malah jadi berat kan, jadi nggak bisa efektif, nggak bisa efisien. Yang rugi ya pemakai Linux sendiri, bukan pemakai Windows. Pemakai Windowsnya sih adem ayem. Ya tentu kalau ya pakai trik-trik yang penulis lakukan ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.